حرفا فإن أصاب خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah hanya di tepinya saja. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia akan merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan atau musibah, maka dia akan berbalik ke belakang. Dia akan menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi teman-teman, banyak orang ketika dia dikasih kebaikan, kenikmatan, dia puas banget gitu. Ya, dia puas banget. Tapi ketika dikasih ujian, dia langsung lupa dan berbalik ke belakang, seakan-akan dia melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di dalam ayat lain itu juga dikatakan bahwa Allah itu menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang dia ini mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sabar terhadap ujian serta tetap konsisten, tetap istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan juga ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kenapa kok kita diuji? Ya, kenapa kita diuji? Kenapa kita dikasih ujian di dunia ini? Yaitu sudah ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, mereka akan berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah teman-teman yang memperoleh ampunan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu juga adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah itu lagi memuji siapa saja hambanya yang beriman, yaitu orang-orang yang tetap konsisten, tetap istiqomah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kondisi dan situasinya itu tidak mendukung gitu. Ya. Situasi dan kondisinya itu tidak mendukung. Mereka tetap tunduk, tetap taat, tetap patuh menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Kebanyakan orang kan ketika dia dikasih ujian, ya, ketika dia dikasih lau misalnya, dia akan mulai meninggalkan sholat, dia akan mulai meninggalkan zikir, melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala dan terfokus oleh permasalahan yang dia hadapi. Nah, maka orang yang disebut, yang dibanggakan serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika ditimpa musibah, diberikan ujian, itu tidak membuat dirinya lemah, ya, yang tidak membuat keimanannya lemah gitu. Jadi mereka tetap tunduk, tetap taat, tetap patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, orang yang seperti inilah yang Allah kasih ganjaran khusus, teman-teman. Yang Allah kasih keutamaan untuk mereka tadi, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-ibadatu fil harji kahajrati ilayya. Ibadah di dalam kondisi huru-hara bagiku sama seperti melakukan hijrah. Nah, jadi dan demi Allah zat yang maha agung, katanya kan, hendaklah kalian bertakwa, kata Rasulullah, dan jangan pernah menjual kemuliaannya dengan berlumur daripada dosa. Teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya Allah kan sudah jadiin dunia ini sebagai tempat ujian, ya. Teman-teman pasti semua tahu bahwa kita di dunia ini adalah sebuah tempat ujian. Sebagaimana Nabi Adam dulu tinggal di surga, namun karena kesalahannya dia diuji dengan ujian yang diberikan Allah untuk tinggal di dunia, gitu kan? Dan semua atas kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah itu semua tidak akan terjadi, teman-teman ya. Dunia ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai tempat ujian, sebagai tempat apa? Cobaan, kesulitan, dan pilihan. Bukan tempat untuk berleha-leha, teman-teman. Ya, apalagi foya-foya, bukan. Ya, kita di dunia ini sama seperti musafir yang ketika kita berteduh di sebuah pohon, lalu tidak lama berselang, kita harus apa? Bersiap-siap untuk melanjutkan daripada perjalanan. Ya, melanjutkan daripada perjalanan, ya. Allah itu sudah sediakan bagi kita para hambanya itu apa? Untuk mampu bersabar dengan semua apa? Dengan semua pahala yang besar dan sebaik-baiknya ganjaran, gitu ya. Semakin sabar kita, kawan-kawan sekalian, maka semakin tinggi juga, semakin mulia juga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini teman-teman sekalian ya, itu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa kata Rasulullah? Wahai Rasulullah, kata sahabat ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, kata para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, perhatikan apa yang kamu katakan, katanya. Lalu dia berkata lagi, sahabatnya tadi, demi Allah, aku sungguh sangat mencintaimu, kata sahabatnya. Nabi ngomong lagi, perhatikan apa yang kamu katakan, gitu kan. Lalu dia berkata lagi, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Nah, 3 kali dia mengucapkannya, lalu Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan fa innal faqra asra'u ila man tuhibbuni minas sayli ilal muntaha. Apa artinya? Jika kamu mencintaiku, maka persiapkanlah peristai untuk kefakiran. Jika kamu mencintaiku, karena kefakiran lebih cepat kepada orang yang mencintaiku melebihi al-hilir. Nah, hadisnya Hasan Gharib, teman-teman ya. Nah, di hadis yang lain, teman-teman, dari Mus'ab bin Sa'ad juga dikatakan bahwa ada bapaknya itu dia pernah ngomong gini sama Rasulullah, siapa manusia yang paling berat dosanya, maksudnya cobaan ya, siapa manusia yang paling berat cobaannya wahai Rasul, gitu. Lalu Rasul jawab, para nabi, lalu orang-orang yang semisal mereka, dan orang-orang yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan berat. Nah, jadi teman-teman kalau punya ujian itu berat banget rasanya, itu berarti teman-teman punya pemahaman tentang agama gitu, ya. Jika agamanya lemah, maka ujiannya juga sesuai kadar agamanya, teman-teman. Tapi kalau tidaklah ujian itu berhenti pada seorang sampai sampai Allah membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa mempunyai kesalahan, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, para nabi itu adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah, paling dicintai sekaligus paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tinggi ya, dan ini sesuai dengan berat dan besarnya ujian yang harus dihadapi. Bagaimana Rasulullah menghadapi ujian-ujiannya, dilempar tai onta, dilempar kayu segala macamnya sampai berdarah-darah gitu kan. Maka ada di antara mereka itu yang diuji dengan hilangnya harta, hilangnya keluarga mungkin gitu kan. Ada yang diuji dengan banyak penyakit segala macamnya, teman-teman ya. Itu tidak merubah daripada kesabaran mereka. Mereka tetap sabar, tetap istiqomah, apalagi tetap konsisten untuk menjalankan daripada ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, dan dia berpasrah ya, bertawakal serta bersabar atas musibah yang telah menimpanya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita tuh harus yakin bahwa berpaling dari Allah SWT dan gak sabaran akan semua cobaan dan ujian sama sekali ya, kita tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Nah, hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Jadi kalau cobaannya gede, berarti pahalanya gede. Allah itu mencintai suatu kaum ya, maka dia mengujinya.
gitu kan? Apabila mereka ridho dengan keputusannya, maka bagi mereka keridhaan Allah. Dan sebaliknya, kalau mereka benci dengan keputusannya, maka bagi mereka pula kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan sampai membenci daripada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung banget teman-teman, nasib hamba yang bisa bersabar ya, nasib hamba yang bisa bertawakal. Beruntung banget apa? Karena dia dicintai wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu tahu tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata musibah dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya dalam bentuk nakirah, alladzina idza asabatuhum musibatun. Nah, yang maknanya itu adalah umum. Apapun bentuk musibah yang menimpa seorang hamba, baik itu secara baik itu secara kecil maupun besar, kalau dia mampu bersabar atasnya, maka derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para wali-wali itu sangat senang jika mereka diuji dan ditimpa musibah sebagaimana senangnya mereka ketika mendapatkan pemberian. Jadi karena bagi mereka itu kenapa kok mereka senang? Ya sama aja antara kebaikan dan keburukan gitu kan. Jika mampu mereka bersyukur, ya, semuanya akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi dirinya. Nah, teman-teman, maka kita harus bersabar jika kita diuji oleh Allah SWT. Bersandarlah kepada Allah, menunduk dan merendahlah di depan hadiratnya. Dan ingatlah teman-teman ya, selalu ingat pesan Nabi kita ya, man yuridillahu bihi khairan yusibuhu min. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk meraih kebaikan, maka dia akan diuji. Ia akan diuji dengan musibah duniawi, gitu kan? Ya, jika ia mampu bersabar, Allah akan menjaganya, ya, dari musibah-musibah yang menimpa agamanya. Nah, jadi itulah teman-teman kultum singkat pada sore hari ini. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami persilakan untuk meninggalkan room kajian dan room zikirnya karena kegiatan kita sudah selesai. Zikir sudah kita bacakan dan teman-teman sudah mendengarkan. Kultum singkat juga sudah kita kita paparkan tadi. Semoga daripada zikir tadi kita mendapatkan ketenangan hati kita ya, dan zikir tadi ya, semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada sore hari ini ataupun pada hari ini ya. Dan semoga dari paparan materi tadi yang saya sampaikan tentang kesabaran dan juga tawakal dalam menghadapi musibah itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, sekarang teman-teman silakan untuk turun dari room ini dan silakan nimbrung di grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin turun duluan.
Hmm.